Sukabumi. Namanya sendiri kan artinya tempat yang nyaman ya, tempat yang disukai. Tapi ironisnya, di balik nama yang indah itu, ada cerita yang luar biasa kelam. Ini adalah kisah tentang penderitaan di bawah dua kekuasaan yang berbeda, di mana eksploitasi di tanah ini berubah dari yang tadinya sudah buruk, jadi jauh lebih brutal. Coba deh, kita resapi kalimat ini. Orang-orang dikubur hidup-hidup. Ini bukan kutipan dari film horor, ini adalah kesaksian nyata dari Sukabumi. Pernyataan yang benar-benar bikin merinding ini adalah gerbang kita untuk melihat potret penderitaan yang akan kita bahas tuntas hari ini. Oke, sebelum kita masuk lebih dalam ke tragedinya, mungkin kita bertanya-tanya ya, kenapa sih harus Sukabumi? Apa yang membuat tanah ini begitu istimewa sampai jadi rebutan para penjajah? Jawabannya simpel, karena Sukabumi itu ibarat tambang emas. Bayangin aja, tanah yang subur di kaki gunung, kaya akan perkebunan teh, kopi, dan karet. Siapapun yang menguasainya berarti memegang kunci kekayaan ekonomi yang luar biasa besar. Nah, kalau kita lihat lini masanya, polanya tuh jelas banget dan menyedihkan. Dari VOC yang udah ngincer kopi di tahun 1709, lanjut ke Belanda yang mengubahnya jadi mesin uang lewat kultur style cell, sampai akhirnya Jepang yang butuh semua sumber dayanya buat perang di tahun 1942. Selama lebih dari 200 tahun, nasib Sukabumi cuma satu, jadi target eksploitasi. Oke, kita masuk ke babak pertama penderitaan sistematis, yaitu di bawah bendahara Belanda. Mereka datang dengan sebuah sistem yang katanya sih bakal bawa kemakmuran. Tapi ya itu, kemakmuran buat siapa? Sistem ini namanya kultur stelsel atau tanam paksa. Ini bukan soal nyuruh orang bertani biasa ya. Ini tuh sistem produksi paksa yang dirancang cuma buat satu hal, memperkaya kerajaan Belanda. Gak peduli penduduk lokalnya harus sengsara kayak gimana. Dan disinilah kita lihat kontras yang luar biasa kejam. Di satu sisi, orang-orang Eropa bisa nikmatin Java Coffee yang mewah dan terkenal itu. Tapi di sisi lain, para petani yang menanamnya justru kelaparan karena lahan mereka dipakai buat tanaman ekspor, bukan buat makan. Jalan dan rel kereta api memang dibangun, tapi bukan buat rakyat. Itu cuma buat mempercepat pengangkutan hasil bumi ke pelabuhan. Kekejamannya nggak berhenti di situ. Ada strategi yang lebih licik. Mereka sengaja mendatangkan pekerja dari pulau lain. Terus mereka sengaja memperkenalkan judi. Tujuannya, biar gaji para pekerja ini habis di meja judi, dan mereka nggak akan pernah punya cukup uang buat pulang. Jadi mereka terperangkap di sana selamanya sebagai tenaga kerja murah. Nah, pas penderitaan di bawah Belanda ini mulai merenda, datang lagi kekuatan baru. Mereka datang bawa janji pembebasan, tapi ternyata yang mereka bawa itu sesuatu yang jauh lebih parah. Awalnya, Jepang itu disambut kayak pahlawan loh. Para pemimpin lokal termasuk Kiai Haji Ahmad Sanoesi dan juga rakyat biasa mikirnya, wah akhirnya kita bisa usir Belanda. Ada secercah harapan baru yang muncul. Mereka percaya mimpi buruk ini akan berakhir. Tapi harapan itu langsung sirna. Slogan Asia untuk bangsa Asia ternyata cuma omong kosong, cuma kedok. Janji kemerdekaan itu menguap gitu aja. Realitanya, semua, dan maksud saya semua, dari mulai beras sampai manusianya, diambil paksa buat bahan bakar mesin perang Jepang. Angka ini nunjukin betapa rakusnya mereka. 50.000 ton. Sebanyak itu beras yang ditargetkan Jepang dari Pulau Jawa aja, cuma buat ngasih makan tentara mereka. Inilah yang kemudian melahirkan kebijakan wajib serah padi yang bikin rakyat makin sengsara. Karena semua beras dirampas, rakyat Sukabumi terpaksa makan hal-hal yang nggak kebayang. Bonggol pisang, batang pepaya, bekicot, bahkan bekatul yang notabene adalah pakan ternak. Lebih parahnya lagi, mereka makan daun-daunan yang dimasak pakai tanah cuma buat ngilangin rasa pahitnya. Ini bukan lagi soal lapar, ini soal bertahan hidup di kondisi paling ekstrim. Eksploitasi Jepang ini bener-bener naik level. Mereka nggak cuma ngambil hasil buminya, mereka ngambil orang-orangnya. Mereka diubah jadi pekerja paksa yang kita kenal sebagai romusha, alat sekali pakai untuk mesin perang mereka. Di balik setiap romusha yang pergi, ada penderitaan ganda yang tertinggal. Para pria dibujuk dengan janji-janji palsu tentang makanan enak dan gaji. Sementara para istri yang ditinggal harus berjuang sendirian di tengah kelaparan, sambil cemas nunggu suami mereka pulang. Itu pun kalau pulang, kondisinya udah hancur, seperti kesaksian Ahjen ini. Kondisi di kam-kam kerja romusha itu ibarat neraka. Ribuan orang tewas, bukan cuma karena kerja terlalu berat, tapi juga karena kelaparan dan penyakit. Makanannya, nasi dicampur pasir. Air dan sanitasi hampir nggak ada.
Ini bukan lagi kerja paksa. Ini adalah hukuman mati yang lambat dan menyakitkan. Jadi, setelah puluhan tahun ditindas di bawah dua kekaisaran yang berbeda, apa sih warisan yang tersisa buat rakyat Sukabumi? Gimana akhirnya nasib mereka? Nah, kalau kita bandingkan keduanya, kita bisa lihat ada eskalasi penderitaan yang mengerikan. Kalau Belanda tujuannya keuntungan ekonomi, Jepang itu tujuannya buat perang. Metode Belanda itu paksaan ekonomi, sementara Jepang kelaparan sistematis dan kerja paksa. Dampaknya, dari kemiskinan di zaman Belanda jadi kematian massal di zaman Jepang. Jadi intinya begini, buat orang Sukabumi, musuh mereka itu bukan bendera Belanda atau Jepang. Musuh yang sebenarnya adalah imperialisme itu sendiri. Dan setiap kali penguasa berganti, penderitaannya bukannya berkurang, malah makin parah. Sejarah kelam ini jadi pengingat buat kita semua tentang betapa mahalnya harga yang harus dibayar manusia di bawah kekuasaan imperialisme. Dua kekaisaran datang dan pergi, tapi pertanyaannya, bagi rakyat Sukabumi, apa penderitaan mereka benar-benar selesai sampai di situ? Dan bayang-bayang warisan ini mungkin masih terasa, bahkan sampai hari ini.